Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Astuti dari kelas 07 TPLT 015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bisnis plan yaitu buket. Di sini terdapat pelaku usaha yaitu buket yang beralamatkan di Jalan Tampomas Selatan 1 nomor 12 Lampung Bedung UMKM Sentral Jalan Setia Budi 192 Lampung. Jenis produknya yaitu buket. Di sini terdapat deskripsi usaha. Usaha yang hendak dibangun merupakan bisnis pembuatan buket bunga berbahan dasar kain taffeta. Bahannya yang kaku membuat kain taffeta mudah untuk dibentuk bunga yang akan diproduksi terdiri dari berbagai jenis ukuran maupun warna. Keunggulan produk pertama mendukung gerakan goblin, yang kedua bentuk bunga yang ditawarkan unik dan variatif menyerupai aslinya, yang ketiga bisa disimpan dalam waktu yang lama tanpa perlu khawatir rusak, dan yang terakhir harga terbilang ekonomis dengan kualitas produk yang baik. Di sini ada visi membangun brand usaha buket yang memiliki ciri khas sehingga selalu terkenal dan dibarengi dengan mempelajari mata kuliah di dalamnya. Ada misi. Yang pertama ada menyajikan segala informasi terkait mata kuliah. Yang kedua, memberikan motivasi kepada pelanggan sebagai bentuk kepedulian dan kenangan antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, menuangkan segala aktivitas dan informasi pada media sosial. Yang keempat, menggunakan alat yang dapat digunakan kembali sehingga mengurangi pemakaian sampah plastik. Dan yang kelima, membangun usaha buket dengan beragam jenis ukuran dan aneka bentuk ataupun isiannya sebagai bentuk inovasi agar semua konsumen tertarik. Adapun perencanaan pemasaran. Yang pertama ada potensi bisnis. Produksi ini memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan karena selain keberadaannya sekarang sangat diminati, harga dari buket bunga ini sangat terjangkau. Buket bunga ini juga memiliki berbagai macam inovasi yang tidak membuat orang bosan untuk membelinya. Yang kedua ada perencanaan penjualan. Perencanaan penjualan buket bunga ini ke depannya akan terus mengeluarkan varian-varian terbaru, mulai dari segi bentuk bunga, bahan yang dipakai, warna yang lebih bermacam-macam, serta kain-kain daerah sebagai pembungkusnya. Yang akan lebih banyak lagi, peminat-peminat dari customer akan dicoba untuk direalisasikan. Tidak hanya itu, buket ini juga dijual secara online. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk penjualan antar kota dan antar negara. Ada strategi pemasaran. Penjualan buket bunga ini sudah ramai diperbincangkan. Tidak hanya ada 1-2 toko yang berjualan produk ini, namun semua toko hanya kami yang memberikan pelayanan customer dengan mendesain sendiri buket bunganya berbasis online. Sehabis itu, kami akan mengimplementasikan tujuan dibuat seperti ini agar customer tidak khawatir atas hasil yang dibuat. Dari pengalaman banyak penjual buket bunga tidak sama hasilnya dengan gambar yang diperlihatkan. Oleh sebab itu, masyarakat harus tahu tentang beradanya produk kami. Untuk itu kami telah menyusun strategi pemasaran. Adapun di sini kekuatan terhadap produk kami. Di sini ada keunggulan produk. Keunggulan dari produk adalah bunga dapat disimpan lama dan juga harga yang lebih murah dibanding dengan buket bunga yang menggunakan bunga asli. Yang kedua ada kreativitas produk terdapat pada jenis bahan yang digunakan untuk membuat bunga yaitu kain panel dan kertas origami serta kain pembungkusnya yaitu kain motif etnik Nusantara. Adapun buket bunga ini dapat bertahan lama karena bahan baku yang digunakan itu kain panel dan kertas origami. Adapun kelemahan pada produk kami itu beberapa produk tidak bisa tahan lama karena menggunakan bunga asli. Belum memiliki cukup pengalaman, kami baru mencoba usaha ini sehingga belum adanya pengalaman yang kami miliki. Yang ketiga, produk cukup lama. Beberapa produk yang dibuat berdasarkan permintaan konsumen akan cukup memakai waktu yang lama.
Adapun peluang sistem pemasaran yang akan kami lakukan cukup mudah. Kami akan memasarkannya di lingkungan kampus dan tempat tinggal. Kreativitas dengan banyaknya variasi bunga kami akan buat nantinya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan untuk membeli buket kami. Ancaman. Bentuk ancaman bisnis kami adalah semakin banyaknya orang yang membuka bisnis seperti ini, karena untuk membuat sebuah buket bunga dapat dipelajari dengan mudah. Maka dari itu, kami harus meningkatkan kreativitas agar dapat bersaing dengan pembisnis lainnya. Analisis potensi pasar. Segmen pasar. Segmen pasar demografi. Target marketing digolongkan menurut usia ataupun umur. Di usia ini targetnya adalah laki-laki maupun perempuan yang berusia 8-50 tahun. Segmentasi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dibutuhkan. Adapun target utama, usaha ini dilokasikan di tempat yang strategis dan di pinggir jalan, sehingga usaha kami ini mudah dikenal oleh masyarakat. Yang menjadi target pasar kami yaitu masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan tempat usaha kami berdiri. Terdapat banyak pesaing dari usaha ini, akan tetapi disinilah kreativitas kita bagaimana cara kita menarik konsumen agar dapat membeli produk kita tanpa membuat pesaing kita merasa tidak senang dengan tindakan kita. Namun, kekeluargaan harus tetap selalu terjaga antara pesaing dan menciptakan pesaing yang sehat tanpa menjatuhkan pesaing. Perencanaan organisasi terdiri dari pemimpin, mengatur dan mengawasi setiap kegiatan karyawan dan kegiatan yang ada di perusahaan, menilai dan mengontrol kinerja setiap karyawan, mengambil keputusan setiap rencana ataupun kegiatan perusahaan yang akan dilaksanakan, memberhentikan karyawan apabila terjadi hal yang dilakukan karyawan yang dapat merugikan perusahaan, menggaji karyawan. Adapun bagian produksi memproduksi bahan baku menjadi bahan yang jadi, yaitu masakan, mengontrol setiap produksi yang dijual kepada konsumen, berinovasi setiap saat dari segi citra dan penyajian dengan mengikuti perkembangannya. Adapun bagian pemasaran bertugas untuk mempromosikan barang di khalayak ramai. Berbagai pemasaran mengatur di mana wilayah barang akan dipromosikan. Adapun evaluasi usaha, di sini mengembangkan produk berbasis teknologi. Dalam hal pengembangan produk berbasis teknologi sudah cukup berkembang. Kami menggunakan teknologi ini untuk memasarkan produk kami sehingga masyarakat dapat memudahkan pengetahuan dan mendapatkan produk kami. Yang kedua, evaluasi terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan pada usaha kami sudah jelas, namun dalam hal menghitung buyback, periode dan cash flow agar lebih diteliti dan dipenjelaskan lagi sehingga dapat mengetahui payback periode yang sebenarnya. Dan yang terakhir, tindak lanjut review adalah lebih memberikan segmentasi terhadap buket ini. Selain itu, belum ditonjolkan dalam keunggulan produk kami dibanding yang lain. Akan tetapi segmentasi produk kami sebagai buket yang digunakan untuk hadiah atau acara. Sekian presentasi dari bisnis plan buket saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.